Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمين. نواصل في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1600 من الهجرة النبوية. Sekarang pada bab yang ke-33, qala rahimahullahu taala babu ma jaa fi qaulillahi taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Nah, pada bab ini penulis rahimahullahu taala akan menjelaskan dan menyebutkan salah satu ibadah yang terbesar, ya, yang bisa dikatakan merupakan ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tawakkul. Ibadah tawakal. Di mana di bab-bab awal kitab tauhid, pada bab fadli tauhid, pada bab yang kedua, ya, bab fadli tauhid, bab yang ketiga, pada bab yang ketiga, bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala azab. Pada bab yang ketiga dalam kitab tauhid, beliau membawakan judul bab barang siapa yang mentahqiq, menyempurnakan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau menyebutkan di antara dalilnya adalah haditsnya siapa? Ukasha bin Mihsan. Ya, disebutkan ciri-cirinya ya oleh Rasulullah SAW tentang sabda atau firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika disuruh melihat umatnya yang sangat banyak pada hari kiamat, kemudian dikatakan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, maka kemudian para sahabat ya masing-masing mengutarakan pendapatnya. Siapa kira-kira 70.000 orang ini? Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, kemudian mengatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yataqayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebutkan tiga keutamaan atau tiga amalan, ya, yang mana tiga amalan ini adalah percontohan. Intinya adalah penyebutan amalan yang keempat. Humul ladzina, mereka tidak minta diruqyah, kemudian mereka tidak berobat atau dengan cara kai, ya, wala yatayyarun, tidak meyakini tathayyur, dan yang keempat menjadi inti dari tiga contoh ibadah yang tersebut sebelumnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan tawakal itu menunjukkan kesempurnaan tauhid. Ini yang digambarkan oleh beliau rahimahullah dalam bab yang ketiga dalam kitab tauhid. Beliau membawakan dalil tentang kesempurnaan tawakal untuk menunjukkan bahwa orang itu telah mentahqiq tauhid. Karena itulah tawakal perkara yang sangat penting. Ya, dia salah satu qarinah, ya, yang menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang tatkala tawakalnya terjaga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini sudah cukup menunjukkan keunggulan tawakal di atas ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka pada bab ini penulis rahimahullahu taala akan membawakan membawakan dalil-dalil, ya, akan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya, tawakal tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak tidak sedikit. Siapapun yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Nah,
Dan tawakal ini berbeda dengan pembahasan sebelumnya, masalah cinta, masalah takut. Mahabbah itu ada mahabbah tabi'i, kan begitu, sudah dibahas. Ada mahabbah yang sifatnya tabiat manusia, ya, mencintai hal-hal yang memang dibolehkan untuk dicintai. Kemudian takut juga ada takut tabi'i, ada takut yang tabiat. Ada hal-hal yang dibolehkan untuk ditakuti. Tapi dalam masalah tawakal, enggak ada tawakal yang dibolehkan kepada selain Allah. Tidak ada namanya tawakal tabiat kepada selain Allah, enggak ada. Kalau takut selain Allah ada takut tabiat. Cinta kepada selain Allah ada cinta tabiat. Tapi tawakal enggak ada namanya tawakal tabiat. Semua tawakal itu hanya untuk Allah. Tidak boleh ada sedikit pun tawakal kepada selain Allah Ta'ala. Ya, maka tidak ada yang namanya tawakal tabiat yang boleh kepada selain Allah. Tidak ada sama sekali. Ya, dan tawakal ini tidak bisa terpecah-pecah, tidak bisa terbagi-bagi. Ketika seorang mencintai, cintanya bisa terbagi-bagi. Dia mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, mencintai pasangannya, mencintai ininya, itu ya, bisa mencintai banyak hal. Ketika takut juga dia bisa takut pada banyak hal. Dia takut kepada ini, kepada itu, kepada ini, kepada itu. Dalam waktu yang bersamaan dia takut, itu memungkinkan dan syah-syah saja. Tapi tawakal itu tidak bisa terbagi. Kapan kamu tawakal kepada si anu, berarti kamu tidak tawakal kepada yang itu. Kapan kamu tawakal kepada Allah, berarti kamu tidak tawakal kepada yang lain. Kapan kamu tawakal kepada yang lain, berarti kamu tidak tawakal kepada Allah. Tawakal itu tidak bisa terbagi-bagi. La yatajazza. Tawakal itu tidak terbagi-bagi. Ya, tawakal itu tidak terbagi-bagi. Dan ini menunjukkan kedudukan tawakal, tingginya kedudukan tawakal dari sudut pandang ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dibandingkan apa? Ibadah-ibadah yang lain. Karena tawakal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah, tidak boleh terbagi-bagi dan tidak mungkin, mustahil terbagi-bagi tawakal. Kenapa? Karena tawakal itu penyandaran hati. Penyandaran hati. Kapan dia bersandar kepada satu, maka berarti dia tidak bersandar kepada yang lain. Kapan dia bersandar kepada yang lain, maka dia tidak bersandar kepada yang ini. Tidak bisa seorang muslim itu menyandarkan hatinya pada dua hal, tidak mungkin. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan pada diri seorang itu dua hati. Maka tawakal tidak bisa terbagi. Beda dengan cinta mahabbah, cinta yang sifatnya mahabbah dan apa? Dan yang sifatnya apa? Takut. Ada sisi tabiatnya, ada yang tabiat yang dibolehkan. Adapun tawakal enggak ada. Nah, maka ini menunjukkan besarnya nilai tawakal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dalam syariat Islam. Maka tawakal adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah sekecil apapun, dan kapan ada seorang bertawakal kepada selain Allah taala, maka dia telah melakukan syirik akbar. Akan disebutkan nanti dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal itu ibadah. Ya. Kemudian korelasi atau hubungan antara hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya tentang khauf, sebelumnya lagi tentang mahabbah. Kalau kita sudah pernah kita singgung di materi sebelumnya ya, ada mahabbah, setelah itu khauf. Maka tentunya orang yang sudah biasa mengikuti pembahasan tauhid, dia bisa menebak ada mahabbah, ada khauf, setelahnya pasti pembahasan roja. Pembahasan apa? Roja, harapan. Karena ini kan kita sudah sebutkan bahwa al-khauf war roja bagaikan dua sayap burung, dan mahabbah ibarat kepalanya. Ya, ibarat kepalanya. Maka di dua bab sebelumnya sudah dibahas masalah mahabbah. Kemudian di bab sebelumnya dibahas masalah khauf. Nah, di bab ini seharusnya yang dibahas adalah masalah apa? Ar-roja. Karena itu sudah satu paket pembahasan dalam pembahasan tauhid. Mahabbah, khauf, roja. Mahabbah, khauf, roja. Karena ini 3 rukun ibadah. 3 rukun ibadah. Kita tahu 2 syarat diterimanya ibadah 2 kan? 2 syarat ibadah, 2 syarat diterimanya ibadah ada 2. Ya. Tapi syarat diterimanya ibadah ada 2. Ikhlas dan mutaba'atur rasul. Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah ada 3, yaitu mahabbah, al-khauf, war-roja. Al-mahabbah, al-khauf dan ar-roja. Jelas ya? Mahabbah itu jelas, al-khauf itu melahirkan al-khudu, merendah, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tawakal. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa dibahas tawakal di sini? Bukannya membahas masalah roja? Karena ini satu kesatuan. Mengapa beliau rahimahullah membahas masalah tawakal dan di bab-bab setelahnya tidak ada pembahasan tentang roja? Ya, di bab-bab setelahnya tidak ada pembahasan tentang apa? Tentang roja. Nah, setelah itu akan dibahas masalah al-amnu min makrillah. Nah, setelah itu bab tentang ar-riya. Tidak ada pembahasan tentang apa? Ar-roja. Ya. Maka ini lihat dari kecerdasan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan menunjukkan betapa tingginya penguasaan beliau dalam masalah nilai-nilai tauhid. Ya.
Seakan-akan beliau ingin menyebutkan bahwasanya ar-roja itu perkara yang penting, betul. Ya. Namun roja ini terkandung dalam suatu ibadah yang lebih besar. Terkandung dalam suatu ibadah yang lebih besar yang namanya tawakal. Kalau saya bahas roja, saya harus bahas tawakal lagi. Ya, karena roja lebih sempit. Kalau saya bahas roja, saya harus bahas yang lebih luas tentang itu tawakal. Tapi kalau saya bahas yang lebih besar tawakal, maka roja akan terbahas di dalamnya dengan sendirinya. Imma secara isyaratan, ya, secara isyarat, ataukah secara dari sisi konteksnya, secara tersirat di dalamnya akan dibahas masalah apa? Ar-roja. Nah, kenapa kita katakan roja terkadang dalam tawakal? Karena hakikat tawakal adalah bersandar diri, menyandarkan hati kepada Allah, pasrah kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Pasrah kepada Allah Ta'ala, menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala, itu hakikat tawakal. Kita akan terangkan nanti biidznillah Ta'ala. Hakikat tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau seorang bertawakal kepada sesuatu, atau ketika seorang bertawakal kepada sesuatu, dia berarti apa? Dia bersandar kepada sesuatu tersebut. Pertanyaannya, kenapa kita ingin bersandar kepada sesuatu? Kenapa kita ingin bersandar kepada sesuatu? Tidak lain, bukan alasannya karena kita percaya dengan dia, percaya dengan dia bahwa dia selalu ada ketika saya butuhkan. Ya, misalnya kalau kita mau nyender, kemudian kita nggak tahu, ya, di belakang kita ada dinding atau tidak, di belakang kita ada sandaran atau tidak, kita tidak akan bersandar. Tapi kalau kita yakin betul di belakang ada sandaran, walaupun saya tidak lihat, misalnya, saya nyandar karena saya percaya dengan itu. Saya percaya ada di situ. Yani saya yakin dia ada di situ untuk menopang saya. Nah, disinilah hakikat dari roja. Roja berharap kepada Allah Ta'ala itu artinya apa? Percaya penuh kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk dirinya. Itulah roja, itulah hakikat roja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kamu inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharaplah, rojalah bahwa Allah selalu bisa diandalkan untuk kita meraih kebaikan tersebut. Allah selalu bisa kita andalkan apapun yang kita inginkan. Nah, itulah hakikat tawakal. Tawakal adalah kita percaya betul, ya, 100% thiqah ma Allah. Ya, as-thiqatu billah. Ya, kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya ya dengan bahasa yang mungkin lebih, mudah-mudahan dengan bahasa yang lebih mudah difahami. Wallahu a'lam bishawab. Afwan kalau mungkin pembahasannya keliru. Ya, seperti tadi, ya pokoknya saya bisa mengandalkan Allah untuk apapun yang saya inginkan. Itu roja, itulah harapan yang sidq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kamu inginkan, Allah ada di situ. Allah selalu selalu akan memberikan kepadamu selama kau minta. Yang penting kau minta, itu roja. Ya. Maka ketika kita yakin bahwa Allah Ta'ala selalu ada, Allah Ta'ala selalu apapun yang kita inginkan, ketika kita jujur kepada Allah Ta'ala, Allah akan kabulkan, maka lahirlah penyandaran diri. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena rojanya yang luar biasa tinggi. Maka seorang tidak akan mungkin bertawakal kepada Allah kecuali dia sudah punya roja yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena orang nyender, berserah pasrah gitu, pasrah kepada Allah Ta'ala, dan tidak akan mungkin dia memasrahkan nasibnya, kecuali kepada siapa yang dia sudah percaya betul, dia sudah yakin betul bahwa dia selalu bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Dan itulah hakikat dari ar-roja. Jelas ya? Maka di sini penulis rahimahullahu taala, lihat dari kecerdasan beliau rahimahullah, dan menunjukkan betapa tingginya penguasaan beliau terhadap nilai-nilai tauhid, ya. Terhadap nilai-nilai tauhid. Baik. Kenapa suaranya? Nah, tingginya penguasaan beliau terhadap nilai-nilai tauhid sehingga apa? Nah, sehingga apa yang diharapkan, ya, atau apa yang beliau sebutkan di sini berupa bab tentang tawakkul itu, ya, terdapat di dalamnya apa? Ya, pembahasan berkenaan dengan ar-roja. Baik. Oh, belum terpresentasikan ya. Sebentar. Baik. Jelas ya, jadi ini hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu bahwa dalam pembahasan tawakal terkandung pembahasan ar-roja. Dari sudut pandang mana? Kita sudah terangkan tadi.
Ya, dari sudut pandang mana tawakal itu atau roja itu terkandung dalam tawakal, bahwa orang tidak akan mungkin bertawakal ya dengan tawakal yang benar kecuali dia memiliki roja yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang pembahasan tawakal. Apa itu tawakal? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan para ulama yang lain tentunya saya kira jelas ya, mereka mengatakan bahwa mereka menyebutkan bahwasanya tawakal itu terdiri dari dua unsur. Terdiri dari dua unsur. Tidak mungkin ada tawakal kecuali harus dua-duanya. Tidak boleh salah satunya, harus ada dua-duanya. Yang pertama adalah i'timadul qalbi ala Allah. Penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tawakal itu ibadah qalbiyah. Sama seperti cinta itu ibadah qalbiyah, mahabbah itu ibadah qalbiyah, bukan ibadah lisan. Kalau dibilang, "Coba kamu cintai Allah," terus dia bilang, "Saya cintai Allah." Enggak, itu belum. Mahabbah itu ibadah qalbu. Ya, jadi qalbu yang bekerja. Cuman dibuktikan lewat perbuatan, tapi asal mahabbah itu qalbu. Karena itulah biar orang melakukan apa saja untuk orang yang dicintai, belum tentu dia cintai. Itu cuma perbuatan saja, kan belum tentu hatinya. Kita nggak tahu, bisa jadi dia melakukan sesuatu karena ada yang diinginkan. Ya kan begitu. Bisa jadi. Ketika dia takut itu khauf itu ibadah qalbi, maka yang takut itu hati, bukan mulut, bukan tangan, bukan kepala. Yang takut itu hati. Seperti kita sudah sebutkan sebelumnya kan begitu. Orang bisa saya berantem terus kalah babak belur, tapi dia tidak takut sama yang mengalahkan dia. Karena takut itu masalah hati, bukan masalah fisik. Nah, maka tawakal juga ibadah hati. Tawakal juga ibadah hati. Cuman ada korinahnya, ada indikator yang dari luar yang bisa kita lihat. Sebagaimana cinta juga ada. Tapi intinya tetap berada di hati. Nah, tawakal memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah i'timadul qalbi ala Allah. Penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan hatinya kepada Allah taala. Ya. Kalau kita mau ilustrasikan, ya ibarat tadi orang sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah taala. Ya. Dan seperti kita sebutkan, dia tidak akan menyandarkan diri kepada Allah kecuali rojanya luar biasa tinggi. Kecuali rojanya bagus, rojanya sempurna. Ya, di antara bentuk roja adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau seorang memasrahkan dirinya kepada Allah? Dia tidak akan mungkin menyerahkan dirinya kepada sesuatu kecuali sesuatu itu dia sudah sudah pasti baik saja. Ya, pasti baik saja hasilnya. Tidak mungkin, dia tidak pernah mengecewakan saya. Selalu selalu bagus hasilnya. Dia selalu mendahulukan saya. Dia berbuat baik kepada saya dibandingkan siapapun, dia yang paling baik. Kan begitu. Itu husnuzon. Ya. Karena itu diriwayatkan dari kisah dari salah seorang keluarga, kalau nggak salah Hammad ibn Salamah rahimahullahu taala. Ada seorang anak muda yang dia ini pelaku maksiat. Dia ini pelaku maksiat. Ketika dia akan meninggal sudah sakaratul maut, ibunya nangis. Ibunya menangis. Datanglah pamannya ini, Hammad bin Salamah. Ya, kemudian dia bertanya kepada pamannya, "Kenapa ibuku menangis?" Katanya dia menangis karena kamu sudah dalam kondisi seperti ini. Yani kamu sudah akan meninggal, sudah kondisi seperti itu, dan semua orang tahu apa yang kamu lakukan ketika masih hidup. Maksudnya, ya menyedihkan kalau dia menutup umurnya dengan keadaan seperti itu. Ya. Maka anak muda tersebut mengatakan, "Saya heran kenapa ibuku menangisiku. Ya. Kenapa dia menangis untuk saya? Ya. Padahal saya akan pergi kepada Allah, kepada Tuhan saya, yang Tuhanku lebih merahmati saya dibandingkan ibuku." Maksudnya, kenapa sedih saya mau meninggal? Memangnya saya mau kemana? Saya mau pergi ke penjahat, saya mau disiksa, saya mau kembali kepada Tuhanku. Kalau ibuku saja mengasihi saya seperti itu, saya yakin Tuhanku lebih mengasihi saya dibandingkan ibuku. Itu luar biasa husnuzon dari seorang pelaku maksiat seperti ini. Dan disebutkan kisahnya bahwa di dalam mimpi ditampakkan bahwa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah taala karena husnuzonnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sangat bisa diterima oleh akal. Memangnya siapa yang lebih menyayangi kita? Ya, Allah atau ibu kita, orang tua kita?
Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa dikhawatirkan? Saya mau kembali kepada Allah taala, bukan mau kemana-mana, bukan mau ke siapa-siapa. Iya. Dan juga ada sebagian ulama juga yang mengunjungi orang yang yang semisal lah, mirip lah kisahnya seperti itu. Nah, mirip kisahnya seperti itu. Kemudian si pamannya ini ketika anak ponakannya masih sehat diingatkan, jangan berbuat maksiat, jangan ini, tapi tidak mau dengar, enggak mau dengar, sampai pada akhirnya dia sudah sakratul maut, ya, sudah sakratul maut. Maka pamannya datang, kemudian agak datang mungkin untuk mengatakan, nah, lihatlah keadaan kamu sekarang, nah, gitu ya, lihatlah keadaan kamu sekarang, kenapa dari dulu kamu enggak taubat, kenapa enggak ini, ya. Maka dia berkata kepada pamannya, wahai pamanku, ya, seandainya saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau beliau berkata, orang itu berkata, wahai pamanku, seandainya saya disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa, ya, kepada siapa hisabku akan diserahkan pada hari kiamat. Ini siapa yang akan menangani hisabku? Ya, siapa yang akan menangani hisabku pada hari kiamat? Ya. Maka dia mengatakan, maka saya pasti akan menjawab, atau kemudian saya menjawab menjawab ibuku. Ya, yani seandainya pada hari kiamat Allah bertanya kepada saya, wahai pamanku, Allah bertanya kepada saya, siapa yang mau menangani hisabmu? Kalau kamu mau tunjuk orang untuk menangani hisabmu, siapa? Lantas saya menjawab, ibuku. Saya mau ibuku yang menghisabku, ya Allah. Wahai pamanku, kira-kira kalau ibuku yang menghisabku, saya kira-kira selamat atau tidak? Kira-kira saya akan masuk surga, saya akan selamat atau tidak kalau ibu saya yang menghisab? Kata pamannya, ya jelas, orang ibu kamu kok. Ibu kamu yang melahirkan kamu yang ini. Ya jelas, kalau dia yang tangani hisab kamu, pasti kamu masuk surga. Tidak mungkin kamu disiksa. Maka kata pemuda ini, lihat kecerdasannya, ya. Pemuda yang pelaku maksiat tapi takut kepada Allah Ta'ala. Dia kenal Tuhannya. Dia pelaku maksiat tapi dia kenal Tuhannya. Ya. Dia mengatakan apa? Wallahu arhamu bi min ummi. Kalau begitu Tuhanku lebih merahmati saya dibandingkan ibuku. Maksudnya, seandainya ibuku yang menangani hisabku, saya pasti sudah, ini saya selamat ini. Orang ibuku yang menangani hisabku. Lantas kenapa saya tidak bisa merasakan hal yang sama ketika Allah yang menghisab? Padahal Allah lebih merahmati saya dibandingkan ibu saya. Kan seharusnya saya lebih selamat. Ini kali ibu saya saja yang menghisab, saya akan selamat. Apalagi Allah lebih merahmati saya dibandingkan ibu saya. Pasti saya lebih selamat. Dan hasilnya juga demikian. Disebutkan kisahnya dalam mimpi, ya, bahwa dia mendapatkan keselamatan. Lihat betapa tingginya rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini roja bukan roja abal-abal, pokoknya yang penting diampuni, enggak. Lihat argumentasinya, ya. Lihat argumentasinya dia. Ya, ketika rojaknya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah tentang hari kiamat, tentang hisabnya dia, lihat tawakalnya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah Ta'ala, lihat argumentasinya. Ini argumentasi bukan dari orang bodoh, argumentasi dari orang yang kenal Allah Ta'ala dengan baik. Ya. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu poin terbesar yang bisa mengantarkan seorang untuk memperkuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperkuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara lebih khusus adalah husnuzon. Dia harus selalu menjaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kisah-kisah, ya, yang di kalangan para ulama, ya, ketika yang semuanya berkenaan dengan husnuzon kepada Allah taala, sangat dianjurkan untuk mendengarkan dan membaca buku-buku tentang masalah husnuzon kepada Allah taala, karena itu adalah amunisi terbesar bagi seorang untuk roja dan menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kitab yang sangat baik yang menyebutkan tentang dalil-dalil Quran dan Sunnah serta kisah-kisah di kalangan para ulama tentang husnuzon kepada Allah taala adalah kitab Ibn Abi Dunya, ya, Ibn Abi Dunya yang berjudul Husnuzon Billah. Husnuzon Billah. Dan walillahilham, seingat saya tahun lalu kita sudah menjelaskan kitab ini, ya, atau belum setahun, yang belum sampai setahun, sebelum Ramadan, bulan Sya'ban tahun lalu. Nah, kita sudah menjelaskan kitab Husnuzon Billah, dan walillahilham rekamannya semua ada di YouTube. Baik,
Sekarang kita lanjut. Jadi tawakal, kita lihat. Tawakal yang pertama atau unsur pembangun tawakal yang pertama adalah al-i'timadul qalbi Allah. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak akan sempurna penyandaran hati kecuali tadi husnuzon dan percaya total kepada Allah taala. Kemudian yang kedua, unsur pembentuk kedua dari tawakal adalah adanya ikhtiar. Ya, bahasa orang sekarang ikhtiar, yakni menempuh sebab. Menempuh apa? Menempuh sebab. Ya. Nah, menempuh sebab. Di mana sebab ini, sebagaimana sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, sebab itu, sebab yang kita lakukan harus merupakan sebab syar'i dan juga sebab kauni. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i artinya sebab yang dibolehkan dalam syariat, dan sebab kauni artinya apa? Memang ada benang merah, terbukti secara klinis, terbukti secara, kalau dia masalah kesehatan, terbukti secara klinis, atau terbukti secara logika akal sehat bahwa ini memiliki hubungan sebab akibat. Ya. Jadi bukan sembarangan melakukan apa? Melakukan sebab. Dan ini sudah kita paparkan pembahasan mengenai hukum sebab akibat ini di beberapa bab terdahulu. Nah, jadi intinya ketika seorang ini bertawakal, maka dia harus menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tempuh sebab. Nah, apa tujuan tawakal? Untuk apa seorang bertawakal? Atau dalam perkara-perkara apa saja orang bertawakal? Ya. Jawabannya pada segala hal. Pada segala hal. Yang secara umum kembali kepada dua perkara. Yang pertama untuk mendapatkan manfaat, dan yang kedua untuk menghindar dari mudarat. Mendapatkan manfaat dan menghindar dari mudarat. Dan tidak ada satupun detik dari kehidupan kita yang keluar dari dua pekerjaan, dua amalan ini. Imma kita berusaha untuk mendapatkan manfaat atau ingin terhindar dari mudarat. Amalan apapun. Hatta tidur itu ngapain? Untuk apa tidur? Karena kita ingin mendapatkan manfaat dari tidur tersebut dan terhindar dari mudarat. Kalau kita enggak tidur, ya makan juga seperti itu, usaha untuk mendapatkan manfaat dan terhindar dari mudarat. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, sejak dari kita lahir sampai kita meninggal, semuanya mengarah ke sana. Imma mendapatkan manfaat atau menghindar dari mudarat. Dan tawakal dibutuhkan pada keduanya. Kalau begitu, tidak akan mungkin atau tidak akan bagus kehidupan seorang hamba kalau dia melepaskan tawakalnya sedetik dari dirinya. Ya. Kenapa? Karena kapan dia berusaha meraih suatu manfaat atau berusaha menghindar dari mudarat tanpa tawakal, maka yang ada hanyalah bencana. Yang ada hanyalah bencana. Tanpa tawakal, ya, apapun yang diharapkan, kalau dia mendapatkannya, berhasil mendapatkannya, dia akan sombong. Tapi kalau dia tidak berhasil mendapatkannya, dia akan putus asa, suudzon kepada Allah Ta'ala. Begitu. Ya. Kapan dia meraih berusaha untuk mendapatkan suatu kebaikan atau berusaha menghindar dari suatu keburukan, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, dia berusaha kejar, tapi tidak dengan tawakal, maka kalau berhasil dia sombong, kalau gagal dia akan putus asa. Dan ini dua sifat yang diharamkan, sebagaimana yang akan datang nanti di dua bab berikutnya atau di bab-bab berikutnya. Jelas ya? 6. Al-amnu min makrillah wal ya'su min rauhillah. Merasa aman dari siksaan Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini dua hal yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam bertawakal. Bersandar hati kepada Allah dan menempuh sebab. Sebab ini harus sebab syar'i, tidak boleh dilarang oleh syariat. Dan yang kedua sebab kauni, memang sunnatullahnya memiliki hubungan sebab akibat. Apapun itu, mau masuk surga, ya sandarkan diri kepada Allah Ta'ala, sandarkan diri kepada Allah Ta'ala, sandarkan hati kepada Allah, kemudian lakukan sebab, beribadah, jauhi maksiat dan seterusnya. Ingin dapatkan kehidupan yang baik di dunia, misalnya penghidupan yang baik di dunia, maka sandarkan hati kepada Allah Ta'ala, lakukan sebab itu tidak dilarang oleh agama dan memang terbukti mendatangkan apa yang kamu harapkan. Maka siapa yang ingin mendapatkan penghidupan harta dengan cara mencuri, maka dia tidak tawakal. Ya, saya sandarkan hati kepada Allah, betul, rezeki dari Allah Ta'ala, tapi lewat mencuri, maka ini bukan tawakal. Kenapa? Walaupun misalnya dia menyandarkan hatinya kepada Allah dan menempuh sebab tapi mencuri, tapi secara kauni memang mencuri bisa mendapatkan uang, terbukti. Tapi secara syar'i itu tidak, itu bukan sebab syar'i itu mencuri. Maka
orang ini tidak dianggap bertawakal. Itu bukan tawakal yang benar. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang, atau kata para ulama, ya, seingat saya juga ada makna kalam dari Ibnu Qayyim yang maknanya bahwa siapa yang hanya menyandarkan dirinya kepada Allah taala tanpa menempuh ikhtiar, maka dia telah apa? Maka dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Dan sebaliknya, siapa yang hanya bersandar melakukan ikhtiar saja tanpa menyandarkan dirinya kepada Allah taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Harus dua-duanya. Kalau ada orang yang hanya bersandar ke hati, menyandarkan hatinya kepada Allah tapi tidak menempuh ikhtiar, ini mencacati rububiyah Allah, bukan mencacati apa? Bertentangan dengan nilai-nilai rububiyah Allah. Kenapa? Karena di antara nilai-nilai rububiyah Allah taala, Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan sebab akibat. Ya. Maka kalau kamu mau mendapatkan akibat, kamu punya target tapi kamu tidak menempuh sebabnya berupa ikhtiar ini, maka itu kamu bertentangan dengan nilai-nilai rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kamu menghendaki sesuatu, pengen menghindar dari sesuatu, namun kamu usaha tanpa menyandarkan diri kepada Allah taala, maka itu kesyirikan. Kenapa? Kapan kamu tidak tawakal kepada Allah, berarti kamu tawakal kepada selainnya. Ini hal yang harus digarisbawahi. Tidak mungkin seorang hamba itu dalam suatu waktu hatinya tidak tawakal kemana-mana. Tidak mungkin itu. Hatinya ngambang begitu, tidak tawakal, tidak bersandar kepada apa-apa, itu tidak mungkin. Maka opsinya cuma dua. Kamu tawakal kepada Allah atau kepada selain Allah. Itu saja. Kamu tawakal kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kamu tawakal kepada selain Allah, atau ketika bercampur di sini, atau ketika tarik menarik antara tawakalan kepada Allah taala dan ketawakalan kepada selain Allah taala, nah disinilah ini perkara yang berat. Ini perkara yang berat. Karena itulah pahalanya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Memang itu pahala yang luar biasa, berbanding lurus dengan susahnya menjaga ketawakalan. Nah, kadang-kadang seorang itu bisa bertawakal hari ini, besok tidak, lusa iya, besoknya lagi tidak. Iya. Dia bisa bertawakal dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi lain tidak, dan demikian seterusnya. Maka tawakal harus dijaga. Ya, dengan cara apa? Menyandarkan hati kepada Allah dan menempuh dan berikhtiar, menempuh sebab. Tidak boleh hanya salah satunya. Kemudian sebagai catatan tambahan, sebagai faedah yang lain berkenaan dengan sebab ini, bahwasanya apapun yang kita harapkan berupa sebab syar'i dengan sebab kauni, apapun yang kita harapkan berupa mendapatkan manfaat atau menghindar dari mudarat, apapun kebaikan yang kita anggap baik, saya mau dapatkan itu, saya mau raih itu. Apapun yang kita anggap buruk, kita mau menghindar darinya, maka yang pertama bersandar hati kepada Allah sudah ya. Sekarang kita berbicara masalah sebab. Maka yang paling afdol, yang paling utama adalah menempuh asbab maknawiyah, ya, dibandingkan asbab al-hissiyah. Dua-duanya ditempuh, asbab maknawiyah iya, asbab hissiyah iya. Tapi hendaknya didahulukan asbab maknawiyah dan lebih besar porsi kita terhadap asbab maknawiyah dibandingkan asbab al-hissiyah. Saya kasih contoh. Ada seorang ingin masuk surga. Kalau masuk surga kan jelas hubungannya ibadah, dan ibadah itu asbab maknawiyah secara umum. Ya, ibadah itu adalah asbab maknawiyah secara umum. Nah, ada doa di dalamnya. Doa itu asbab maknawiyah, sebab maknawiyah, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, dan saya kira kalau kita berbicara mengenai pahala akhirat, mungkin agak mudah memahamkan orang tentang konsep tawakal kalau kita berbicara masalah akhirat. Tapi yang kadang lebih agak tersembunyi ketika kita mencoba memahamkan seorang konsep tawakal ketika berkenaan dengan masalah dunia, kebaikan dunia atau yang hendak dia raih, atau keburukan dunia yang hendak dia hindari. Misalnya, apa yang dia inginkan di dunia? Saya ingin punya target mendapatkan ini misalnya. Ya, saya ingin mendapatkan ini berupa kebaikan dunia. Bersandar hati kepada Allah, sandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hati kepada Allah, percaya kepada Allah taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah taala, husnuzon kepada Allah bahwa saya akan raih itu. Ya. Saya akan dapatkan itu. Allah taala akan memberikan itu kepada saya. Kemudian yang kedua, bukan sekedar itu, menempuh sebab. Nah, sebab di sini yang diperbanyak, yang diperbesar adalah asbab maknawiyah. Apa asbab maknawiyah? Ibadah.
Doa, banyak-banyak minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, saya menginginkan ini. Ya, saya menginginkan ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia beramal dengan amalan soleh. Amalan soleh itu asbab ma'nawiyah. Dia beramal dengan amalan soleh, bukan meniatkan amal solehnya untuk mendapatkan itu, enggak. Dia ikhlas lillahi ta'ala untuk beramal soleh. Kemudian misalnya dia bertawassul kepada Allah dengan amal soleh tersebut. Ya Allah, saya lakukan ini untuk ikhlas untukmu, maka saya bertawassul dengan ininya, dengan amal soleh ini untuk mendapatkan ini. Ya, itu asbab ma'nawiyah. Jelas? Asbabul hissi apa? Ya, kerja, ngumpulkan modal misalnya untuk meraih apa yang kamu inginkan. Itu asbab hissi. Ya, jelas sampai sini. Namun seorang muslim melakukan asbab maknawi itu lebih banyak dan lebih besar. Kenapa? Karena peluang ya dikabulkannya atau dipenuhinya oleh Allah taala ya keinginan kita itu peluangnya itu lebih besar melalui asbab maknawiyah dibandingkan asbab hissiyah. Iya, lebih besar lebih besar asbab maknawiyah dibandingkan apa? Asbab hissiyah. Saya sakit. Apa asbab hissiyahnya? Ke dokter, minum obat, istirahat dan semacamnya. Itu asbab hissiyah. Asbab maknawiyah apa? Berdoa kepada Allah taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadiri majelis ilmu atau dan semacamnya yang dengannya dia bertawassul agar diberikan kesembuhan oleh Allah taala melalui amal soleh yang dikerjakan ini. Maka ini namanya apa? Asbab maknawiyah. Ya. Nah, terkadang seorang itu terlalu memandang sempit makna asbab. Apa itu sebab dalam tawakal? Mereka selalu sebagian orang menganggap bahwa yang namanya asbab itu asbab hissi. Ya. Karena itulah mereka menganggap remeh doa. Mereka menganggap doa itu bukan sebab. Ya. Mereka menganggap doa itu masuk dalam kategori menyandarkan hati. Padahal beda. Menyandarkan hati ya menyandarkan hati. Doa ya doa. Doa ini termasuk asbab. Memang asbab maknawiyah, tapi dia pengaruhnya lebih besar dibandingkan asbab hissi. Iya. Lebih besar pengaruhnya dibandingkan asbab hissi. Nah, kalau saya mau minta uang, saya pengen uang, ya. Yang mana lebih besar? Yang mana lebih besar sebabnya, pengaruhnya, asarnya? Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau saya berusaha. Nah, ini hal yang menguji ketawakalan seseorang. Di sinilah ujian ketawakalan imannya seseorang. Tapi kita tidak ragukan, dua-duanya mendatangkan dua-duanya bisa bekerja berdoa minta kepada Allah juga bisa mendatangkan uang. Ya kan begitu bisa. Kalau ya Allah saya minta harta, saya minta ini bisa. Ya. Itu sebab namanya sebab maknawiyah. Nah, sebab maknawiyah itu lebih cepat itu lebih menghasilkan apa yang kita inginkan dibandingkan asbab hissiyah. Ya. Tapi ya tadi karena kurangnya ketawakalan kadang banyak orang tidak berani mencoba. Ya. Karena memang masalah tawakal memang intinya. Ya, sandar hati. Saya kasih contoh penggambaran lain tentang tawakal, susahnya tawakal itu. Kenapa banyak orang yang ya. Sebentar. Kenapa banyak orang yang atau ini saya kasih perbandingan antara pemulung misalnya, misalnya pemulung yang kalau dia tidak memulung hari itu dia tidak akan makan. Tidak memulung hari itu tidak akan makan. Tidak jualan hari itu tidak makan. Tidak kerja berat saat itu, misalnya dia kuli, tidak kerja saat itu tidak akan makan. Keluarganya tidak akan makan. Dengan orang yang tiap hari juga kerja, tapi dari rekeningnya ada 1 M, ada 100 juta misalnya. Kira-kira bisa dibandingkan nggak bagaimana tingkat ketawakalan keduanya? Ya. Itu jelas berbeda. Kalau orang ini sama-sama baik ibadahnya, sama-sama beribadah kepada Allah Taala, tapi tingkat ketawakalan dua orang ini tentunya berbeda. Ya. Tidak bisa kemudian si orang kaya kemudian berkata kepada yang ini, sudah Pak, tawakal saja, insya Allah besok ada ini. Ya, gimana bisa dia mengucapkan hal seperti itu kepada orang? Ya, sementara dia sendiri merasa, saya kan masih ada di tabungan, masih ada, besok insya Allah tetap makan lagi kan begitu. Insya Allah besok tetap makan lagi. Ini bukan tawakal. Berarti apa? Besok kamu sudah menyandarkan dirimu kepada apa yang kamu pegang berupa harta itu. Itu bukan tawakal. Itu bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat percontohannya Nabi sallallahu alaihi wasallam
hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bagaimana sih tawakal yang sebenar-benar tawakal? Ya, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana apa? Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasa wa taruh bitona. Pergi dia tiap hari pergi perut kosong, pulang kenyang. Tidak ada makan persediaan makan di sarangnya, nggak ada. Besok keluar lagi tetap aja kenyang, pulang. Besok keluar, demikian seterusnya. Itu berbeda dengan orang yang punya simpanan. Berbeda dengan orang yang punya simpanan. Bukan berarti simpanan itu menafikan tawakal. Ya tidak, tapi melemahkan iya. Iya, melemahkan apa? Iya, dan di sini lihat perbedaan ketawakalannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat perbedaan ketawakalnya. Datang Umar bin Khattab mengatakan, "Hari ini saya akan melakukan suatu amalan untuk mengalahkan Abu Bakar. Tiap hari saya kalah terus. Tiap hari saya kalah terus dalam beramal soleh. Hari ini saya akan melakukan amalan yang saya akan kalahkan Abu Bakar." Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hada mali." Iya. Ini hartaku lillahi ta'ala. Kata Nabi SAW, "Ma abaqaita li ahlik." Ini hartamu kamu serahkan untuk Allah dan untuk Allah Ta'ala. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab, "Mislahu." Iya. Semisal itu pula. Yani ini setengah hartaku, saya semua hartaku totalnya saya bagi dua, setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk keluargaku. Keluargaku juga. Ya. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza mali." Ini semua hartaku, semuanya hartaku. Ya, ini semuanya apa? Semuanya hartaku. Kata Nabi SAW, "Ma baqaita li ahlik." Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar Siddiq apa? "Abqaitu lahumullahu Allah wa rasulah." Saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Lihat, semua harta hari itu habis. Ya, semua harta hari itu habis, tapi apa yang terjadi? Ya, tiap hari tetap makan. Lihat ketawakalan luar biasa dari Abu Bakar Siddiq. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha yang suatu hari pernah dikirimi beberapa 700 dinar. 700 dinar, 1 dinar 4,25 gram emas kali 700. Sudah kali berapa? 24 karat kali sejuta lah misalnya. Sejuta. Berapa sedekahnya Aisyah radhiyallahu anha? Bukan tiap hari. Pernah datang sedekah seperti itu dan belum masuk maghrib semuanya sudah habis beliau bagikan. Tidak ada yang tersisa dari beliau, tapi besok apa yang terjadi? Ini tiap hari bertawakal kepada Allah. Besok saya sekarang masih hidup. Kalau umur saya masih ada, besok saya akan makan lagi, jangan khawatir. Ada dari Allah Ta'ala. Sebentar. Baik. Nah, hasil jadi demikianlah tawakal. Kita bisa bayangkan betapa susahnya tawakal. Kalau ada orang yang pengen mengukur tawakalnya, ya coba lakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, dan itu tentu yang perkara yang cukup tidak sembarangan, butuh keimanan tingkat tinggi, butuh kepercayaan seperti yang katakan tadi. Percaya betul kepada Allah, husnuzon full kepada Allah Ta'ala bahwa Allah tidak akan menelantarkan. Tidak akan menelantarkan. Dan ini bukan hanya terkait masalah rezeki, tapi dalam segala hal. Karena kebaikan itu bukan hanya rezeki saja. Segala hal, termasuk dalamnya masalah akhirat. Nasib kita di akhirat, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tawakal tidak boleh diartikan terlalu sempit dengan masalah rezeki. Enggak. Dia luas pada semua kebaikan,
untuk mendapatkan semua kebaikan dan menghindar dari kemudaratan. Karena itulah kapan seorang masih, misalnya ada seorang mengatakan, sudah tenang, besok saya masih makan. Kenapa? Ada tabungan saya. Nah, pertanyaannya, mungkin tawakalnya tidak ternafikan, karena kalau ternafikan kan bahaya. Tapi mengurangi itu jelas, tidak sama seperti tawakalnya orang yang harus kerja tiap hari untuk makan. Itu beda sekali nilai bentuk tawakalnya. Ya, dan ini sahabat banyak yang seperti ini. Makanya seperti Abu Darda radhiyallahu taala, ya Abu Darda atau Abu Dzar Al-Ghifari, kalau nggak salah Abu Darda ya, ya Allahu alam, atau Abu Dzar itu mazhab beliau, pendapat pribadi beliau itu tidak boleh hukumnya nabung. Kapan ada kamu simpan di rumahmu, kamu tidak infakkan semuanya di jalan Allah Ta'ala, itu termasuk kanzun. Kanzun yang kamu akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Ya, dan itu sempat membuat keributan karena waktu itu beliau jadi gubernur di sebuah daerah, saya lupa di kota mana, gubernur yang membuat kegaduhan. Wah, masa nggak boleh nabung gitu ya? Semua harta itu harus habis hari itu juga. Apapun harta yang kamu dapatkan hari itu harus habis hari itu, tidak boleh ada yang disimpan. Kapan kamu simpan, maka itu bisa menjadi hukuman bagi kamu pada hari kiamat, akan menyiksa kamu pada hari kiamat. Sempat membuat kegaduhan sampai kemudian Umar bin Khattab menarik beliau, kemudian, ya Amirul Mukminin, kalau kamu gantikan saya saja. Tapi kalau kamu menyuruh saya untuk diam, ya saya tidak akan diam. Ya, maka Umar bin Khattab kemudian mengganti beliau dengan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa yang seperti ini difahami di kalangan sahabat, dan Umar bin Khattab juga paham tentang itu. Beliau tidak menyalahkan Abu Dzar. Lihat pemahaman Umar bin Khattab sama seperti Abu Dzar radhiyallahu anhu. Makanya beliau tidak ingkari. Kata beliau, Amirul Mukminin, kalau kamu ganti saya. Tapi saya tidak akan, saya yakini benar. Seandainya salah, tidak mungkin Umar bin Khattab membiarkan dia meyakini keyakinan yang salah. Pasti akan diskusi, kan begitu. Tapi Umar bin Khattab memandang bahwa mazhab seperti ini atau pendapat seperti ini atau hal yang seperti ini itu masih berat diamalkan oleh banyak orang, bisa menimbulkan kegaduhan. Maka beliau setuju dengan pendapatnya Abu Dzar radhiyallahu taala bahwa begitulah hakikat tawakal yang sebenarnya. Tiap hari kamu bersandar kepada Allah Taala, tiap hari kamu membuat harapan baru kepada Allah Taala, tiap hari kamu percaya, selama saya masih hidup saya akan makan hari ini. Itu saja. Ya. Kan begitu. Rasulullah SAW bersabda, Inna Jibrila auha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha. Bahwa Jibril mewahyukan ke dalam hatiku bahwa tidak ada satupun jiwa yang akan mati sampai sempurna rezekinya. Tidak ada satupun jiwa yang akan mati sampai sempurna rezekinya. Maka selama masih ada umur, maka selalu ada rezeki. Itulah ketawakkalan. Bahwa kalau memang saya masih hidup besok, pasti ada rezeki. Kalau besok saya tidak ada rezeki, berarti besok saya sudah meninggal. Selesai masalah. Tapi sekali lagi, ya itu menunjukkan betapa beratnya mengejar masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan jumlahnya tidak banyak. Dan kita sudah bisa membayangkan kenapa jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Karena memang masalah tawakal ini masalah orang percaya akan, apalagi orang yang kita di dunia ini, memang kita didominasi dengan hal-hal yang bersifat materi, kan begitu. Kita atau banyak orang yang hanya bisa mempercayai sesuatu ketika sesuatu itu berwujud materi, berwujud benda, kan begitu, berwujud benda. Emas yang dia simpan, tabungan di tabungannya, beras yang ada di sini untuk besok, lauk yang ada di lemari, dia merasa aman dengan itu, dia merasa terjamin dengan itu. Kenapa dia terjamin? Karena dia bisa lihat fisik-fisiknya. Itu pandangan materialistis. Pandangan materi. Kita di dunia tidak diragukan, kita memandang pandangan materi. Ya, tapi Nabi SAW dan para sahabat, mereka tidak memandang pandangan materi seperti itu. Ya. Karena itulah mereka menganggap ada tidak adanya materi tersebut sama saja. Toh besok akan ada rezeki yang baru dari Allah Ta'ala. Pasti dia percaya, tawakal kepada Allah Ta'ala, roja kepada Allah Ta'ala, pasti besok ada rezeki yang baru. Yang penting saya masih punya umur, pasti itu dipastikan 100% akan ada rezeki yang baru. Ya. Maka orang beriman tidak pernah sedikit pun qalq, goncang hatinya masalah harta.
Tidak pernah sedikit pun terganggu dia ketika ada kelas dengan orang masalah harta. Tidak ada sama sekali terganggu. Terjadi perebutan harta, dia mungkin tidak, ngapain saya ikut-ikutan gitu. Tidak perlu ikut-ikutan harta. Saya merasa nyaman dengan, saya merasa yakin ada yang membackup saya, ada yang menjaga saya, ada yang menjamin saya, itu Allah Taala. Sebagaimana akan diterangkan dalam ayat-ayat yang disebutkan nanti di sini. Jelas ya? Taib. Ini gambaran umum, ya, saya kira penting untuk seorang memahami konsep tawakal dalam Islam bagaimana, dan bagaimana sih tawakal yang benar itu. Dan kalau ada yang menggambarkan kepada kita tawakal itu mudah, ya, itu saya yakin gambaran tawakalnya salah. Dia salah dalam menggambarkan tawakal itu, karena tawakal bukan perkara yang mudah. Tawakal itu ibadah yang sangat susah, ibadah yang sangat berat dilakukan oleh kita-kita yang masih memandang secara dengan kacamata materi, ya. Itu sangat berat sekali, karena tawakal kan masalah hati, unsur hati. Kita memandang dengan basiroh, jangan mandang pakai mata. Kita mandang pakai mata hati, basiroh. Ya. Maka siapa yang menggambarkan tawakal itu mudah diraih, ya, kemungkinan besar penggambaran tawakalnya keliru. Kenapa? Tidak mungkin ada amalan mudah terus pahalanya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu tidak mungkin. Al-jaza min jinsil amal. Balasan selalu berbanding lurus dengan amalan. Ketika masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu pahala yang luar biasa besar, pasti amalan untuk meraihnya bukan amalan yang gampang untuk dilakukan. Amalan yang sangat berat. Taib, wallahu taala alam bissawab. Qala rahimahullahu taala membawakan dalil yang pertama. Taib, di bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan 4 dalil, ya, membawakan 4 dalil, 3 dalil dari hadis, 3 dalil dari Al-Quran, atau 4 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis. Beliau membawakan 5, berarti 5 dalil, termasuk dalil yang tersebut dalam judul bab. 4 dalil dari Quran dan 1 dalil dari Al-Hadis. Kita lihat dulu dalil yang pertama. Qaulullah ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal itu ibadah dari 2 sisi. Ada 2 syahid dalam ayat ini. Syahid yang pertama adalah adanya perintah untuk bertawakal. Fatawakkalu, ya. Dan perintah menunjukkan wajib. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah ibadah. Maka tawakal adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terlebih lagi, ini kalau kita mau gabungkan, tapi kalau kita mau sendirikan, berarti ini sisi yang kedua. Terlebih lagi di sini, muta'alliqnya dikedepankan. Asal kalimatnya fatawakkalu 'ala Allah. Itu asal kalimatnya. Fatawakkalu 'ala Allah. Tapi kemudian Allahnya dikedepankan, Allahi fatawakkalu. Sama seperti iyyaka na'budu, asalnya na'buduka. Yani ini asal dalam kalimat biasa, ya. Kalau kita mau bawa ke dalam bahasa Arab, struktur asalnya na'buduka. Kita tidak mengatakan asal ayatnya na'buduka, enggak. Ayatnya dari sana memang iyyaka na'budu. Tapi kenapa seperti itu susunannya? Untuk menunjukkan pembatasan. Ya, kaidahnya taqdimu ma haqquhu ta'khir, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang tempatnya di belakang itu melahirkan pengkhususan. Dalam struktur bahasa Arab, jar majrur Allah itu seharusnya di belakang. Fatawakkalu 'ala Allah. Namun dalam ayat Al-Quran dikedepankan sesuatu yang asalnya di belakang, dikedepankan sehingga lahirlah pengkhususan. Maknanya apa? Hanya kepada Allah kalian bertawakal. Sebagaimana iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kalian beribadah. Ya, jadi beda artinya bertawakallah kepada Allah dengan hanya kepada Allah kalian tawakal. Tentunya beda maknanya, beda penunjukannya. Bertawakallah kepada Allah dan hanya kepada Allah kalian bertawakal. Yang kedua lebih khusus, dikhususkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kalian bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita satukan saja sisinya. Jadi sisi yang pertama adalah perintah pada kalimat fatawakkalu dan perintah menunjukkan ibadah. Sesuatu yang diperintahkan itu ibadah, menunjukkan tawakal itu ibadah. Apalagi di sini dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dikedepankannya Allah. Sisi yang kedua adalah sisi yang kedua ayat ini menunjukkan tawakal adalah ibadah adalah karena dijadikannya tawakal sebagai prasyarat keimanan. Dan segala hal
yang menjadi prasyarat keimanan itu adalah ibadah. Pada kalimat in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, tawakal. Kalau enggak beriman, ya kalau enggak tawakal berarti enggak beriman. Maka tawakal kepada Allah dijadikan prasyarat keimanan seseorang. Dan di sini in kuntum mu'minin, al-iman yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna, yakni hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau betul-betul keimanan kalian sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib Allah taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu penjelasan berkenaan dengan bab tawakal ini. Insyaallah taala dalil-dalil 4 dalil yang lain kita akan terangkan pada pertemuan pekan depan باذنillah taala. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.